Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfariji Habibullah, kelas TI 19B1 dengan NIM 31191041. Di sini saya akan memaparkan tugas dari mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen Bapak Abdul Halim Ansor, Eskom Mkom. Struktur sistem komputer. Secara umum, sebuah sistem komputer terdiri atas hardware, software, brainware. Struktur sebuah sistem komputer dapat dibagi menjadi sistem operasi komputer, struktur I/O, struktur penyimpanan, struktur hierarki, dan yang terakhir proteksi perangkat keras. Selanjutnya, sistem komputer terdiri atas CPU dan sejumlah device atau perangkat controller yang terhubung melalui sebuah bus yang menyediakan akses memori. Setiap device controller bertanggung jawab atas sebuah hardware spesifik. Setiap device dan CPU dapat beroperasi secara concurrent, kemampuan mengerjakan lebih dari satu tugas dalam waktu yang sama. Untuk mendapatkan akses ke memori, adanya beberapa hardware ini dapat menyebabkan masalah sinkronisasi. Karena itu, untuk mencegahnya, sebuah memori controller ditambahkan untuk sinkronisasi akses memori. Selanjutnya, jika komputer dinyalakan, yang dikenal dengan nama booting, di komputer akan menjalankan bootstrap program, yaitu sebuah program sederhana yang disimpan dalam ROM yang berbentuk chip CMOS, Complementary Metal Oxide Semiconductor. Chip CMOS modern biasanya bertipe EEPROM, yaitu memori non-volatil, tak terhapus jika power dimatikan, yang dapat ditulis dan dihapus dengan pulsa elektronik. Selanjutnya, jika sudah dinyalakan, maka akan muncul bootstrap. Program ini lebih dikenal dengan BIOS, Basic Input Output System. Bootstrap program utama yang biasanya terletak di motherboard akan memeriksa hardware utama dan melakukan instalasi terhadap program dalam hardware yang dikenal dengan nama firmware. Bootstrap program utama kemudian akan mencari dan mengenal sistem informasi ke memori, lalu dilanjutkan dengan instalasi sistem operasi. Dari sini, program sistem operasi akan menunggu kejadian tertentu. Kejadian ini akan menentukan apa yang akan dilakukan sistem operasi berikutnya. Di dalam sistem operasi komputer ada yang namanya real-time system. Apa sih real-time system? Real-time system itu adalah sistem yang mampu menyelesaikan proses dalam interval waktu tertentu. Jika tidak selesai, maka sistem gagal. Sering digunakan dengan device pengendali dalam sebuah penggunaan khusus, misal eksperimen ilmiah, industri ataupun medis. Modelnya ada hardware real time ataupun software real time. Terbagi menjadi dua model, yaitu hard dan soft. Hard real time yaitu menjamin proses yang paling penting selesai dalam interval waktu yang benar dalam tertentu. Poin selanjutnya, tidak dapat dipadukan dengan sistem jenis lain, missed time short system. Dan soft real time adalah menjamin proses yang paling penting mendapat prioritas tinggi untuk diselesaikan, dapat dipadukan dengan sistem lain. Komputer yaitu hardware, software itu sistem operasi, bahasa pemrograman, program aplikasi, brainware yaitu pemakai atau user. Cukup sekian presentasi tugas satu ini dari saya. Cukup sekian, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.